Ketika anak kita divonis Down syndrome, hal yang pertama kita lakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di channel YouTube Almizan DS. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini aku pengen bahas masih tentang bagaimana cara menyikapi anak Down syndrome. Bagaimana sih bunda-bunda semua perasaannya saat pertama kali mendengar anak kita divonis Down syndrome? Cemas, sedih, kecewa, atau bahkan merasa dunia ini tidak adil bagi kita. Itu sangat wajar, itu hal yang sangat wajar. Semua orang tua yang dianugerahi anak Down syndrome pertama kali pasti tidak ada yang bisa menerima, karena pada dasarnya setiap ibu hamil pasti menginginkan anaknya lahir dengan kondisi sehat dan sempurna. Bukan begitu? Pasti begitu. Nah, terus bagaimana sih respon kita sebaiknya saat anak kita divonis Down syndrome? Tidak apa-apa kita merasa kecewa, sedih, bergelut, murung, atau apapun, itu tidak masalah. Itu masih hal yang wajar. Karena anak akan memiliki ciri wajah khas tersendiri, dan mereka akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Mereka akan mengalami gangguan mental, bisa ringan sampai sedang. Bahkan anak-anak Down syndrome juga akan banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti penyakit jantung, kelainan pada mata, kelainan pendengaran karena sering terjadinya infeksi pada telinga, kelainan lambung. Bahkan mereka akan sulit seperti aktivitas menyusu, makan. Bahkan tidak jarang anak-anak Down syndrome ini memiliki kelainan pada hormon tiroidnya. Jadi dengan kelainan-kelainan yang tadi, wajar banget ya bunda kalau misalnya kita memiliki khawatir yang cemas, bahkan tidak terima dengan kondisi kita. Tapi janganlah berlarut-larut dalam hal tersebut, karena kita masih banyak PR untuk kedepannya. Ketika anak kita divonis Down syndrome, hal yang pertama kita lakukan adalah menerima. Kedua, keluarlah. Maksud dari sini, keluarlah dari rumah, bergaulah dengan banyak orang, bawa anak kita ke tempat yang ramai. Dalam artian kita tidak boleh menutupi anak kita. Kenapa? Supaya kita mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana kita harus memperlakukan anak sindroma Down ini. Yang pastinya kita juga harus pergi ke dokter atau psikologi supaya kita mencari informasi bagaimana langkah selanjutnya. Setelah kita udah menerima anak kita, terbuka dengan lingkungan sosial, periksakan kondisi anak kita ke dokter, lalu kalau perlu kita ikut gabung dengan komunitas yang berhubungan dengan sindroma Down ini. Terus sempat bertanya-tanya nggak sih, sebenarnya bisa nggak sih dideteksi selama kehamilan kalau kita hamil anak Down syndrome? Pada anak Down syndrome sebenarnya bisa dideteksi saat awal kehamilan. Pada usia berapa sih bisa dideteksinya? Nah, anak Down syndrome bisa dideteksi saat usia kehamilan 11 sampai 14 minggu. Nah, di sana kita akan di USG, dan dalam USG itu akan ada parameter-parameter tertentu yang jika janin kita ditemukan adanya abnormalitas, dokter pasti akan melakukan tes tindak lanjut pada kita. Karena pada saat USG itu biasanya pada janin Down syndrome itu terlihat di belakang lehernya itu ada cairan berlebih. Jadi kalau dokter menemukan abnormalitas pada janin kita, dokter akan melakukan tes lebih lanjut. Pemeriksaan selanjutnya itu akan dilakukan USG-NT atau nuchal translucency, yaitu pada USG tersebut akan dilihat
cairan yang ada pada belakang leher janin itu, jika ada, itu janin itu pasti akan mengarah kepada Down syndrome. Tes selanjutnya, si ibu akan dilakukan pemeriksaan darah. Tes darah itu untuk melihat adakah protein-protein dan HCG dalam darah ibu. Jika ada, itu sangat meningkatkan resiko si janin mengalami Down syndrome. Selain dengan dilakukannya pemeriksaan kedua tahapan tersebut, ada tahapan lain, yaitu integrated screening test. Nah, ini juga untuk melihat kecenderungan apakah si bayi Down syndrome atau tidak. Ini masih akan dikaitkan dengan hubungan USGNT dan pemeriksaan darah ibu. Pemeriksaan ini juga bisa dilakukan pada trimester pertama hingga trimester kedua. Nah, biasanya pemeriksaan dasar ini akan sangat lebih banyak resikonya kepada ibu hamil. Pemeriksaan dasar diagnostik ini dilakukan di usia kehamilan 15 minggu karena kita tunggu sampai plasenta si janin itu udah ada supaya mengurangi resiko keguguran. Nah, bagaimana sih cara untuk men-screening dasar bahwa janin yang dalam kandungan kita itu Down syndrome? Salah satu caranya yaitu lewat amniosintesis. Amniosintesis itu nanti kita akan dilakukan pengambilan cairan ketuban melalui rahim kita. Jadi rahim kita disuntikan jarum supaya diambil sel fetal yang ada dalam rahim kita. Gunanya sel itu akan sangat bisa mendeteksi bahwa janin kita ada kelainan kromosom atau tidak. Jadi penunjangnya dari sel yang diambil lewat amniosintesis tersebut. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya Bunda. Kalau aku mau sedikit berbagi cerita. Dulu aku tuh selama hamil rajin USG, tapi selama USG itu dokter selalu bilang janin yang di dalam kandungan aku tuh normal dan tidak ditemukan adanya abnormalitas pada janin. Jadi dokter sama sekali, aku sampai periksa ke 3 dokter. Jadi aku nggak periksa hamil di satu dokter aja untuk second opinion kalau misalnya takut ditemukan yang tidak diinginkan kan, jadi tahu ya. Tapi di 3 dokter ini mereka sama semua tidak menemukan abnormalitas pada kehamilanku. Jadi benar-benar selama hamil Almizan, dari awal sampai kita melahirkan, sampai aku melahirkan, itu tidak ditemukan masalah. Kayak lingkar kepalanya normal, cairan di belakang lehernya pun tidak ditemukan. Sehingga dokter emang nggak ada sama sekali menyarankan untuk ke feto maternal atau pemeriksaan selanjutnya kayak yang tadi aku jelasin. Sampai waktu detik-detik mau lahiran pun kalau nggak salah 2 minggu menjelang persalinan, itu dokter sempet nyaranin mau USG 4D apa enggak gitu. Tapi bukan karena ada masalah, cuman dokter itu cuman menawarkan aja. Biasanya kan kita ibu-ibu hamil suka banget ya untuk USG 4D, mau lihat mukanya mirip siapa gitu ya biasanya. Nah, kebetulan pada saat itu entah kenapa aku sama suami itu benar-benar nggak ada niat dan keinginan untuk harus USG 4D gitu. Kita nggak ada kepikiran untuk kesana dan kita pastiin lagi, tapi dok bayi kita normal kan, nggak ada masalah, sehat-sehat aja. Kata dokternya iya normal, nggak ditemuin masalah apa-apa, ini hanya untuk melihat bagaimana wajah si anak aja gitu. Dan di situ aku sama suami nggak ada niat sama sekali, akhirnya kita menolak dan kita USG biasa, periksa hamil biasa. Dan ternyata setelah aku pikir-pikir sama suami, kebayang gak sih dulu waktu itu kalau misalnya kejadian 2 minggu mau lahiran aku sama suami periksa USG 4D. Dan kalau misalnya 4D itu kan kelihatan banget bentuk wajah si anak, dan pasti dokter bakal ngeliat kalau misalnya anak aku itu diagnosanya suspek Down syndrome. Aduh, gak kebayang ya 2 minggu mau lahiran terus dikasih kabar anak kita ada kelainan kayak gitu. Pasti gak kebayang lahir anak kayak gimana dan gak akan bisa nerima sih pastinya awalnya. Dan di situ pas lahiran, pas baru dikasih tahu anak aku Down syndrome, aku bersyukur sama suamiku, alhamdulillah ya waktu itu kita nggak
USG 4D. Nggak kebayang kalau misalnya kita taunya anak kita DS itu pas 2 minggu menjelang persalinan. Pasti persalinannya nggak fokus, stres tingkat tinggi, terus entah bagaimana menyikapi lagi tuh, belajar menyikapinya lagi dalam 2 minggu mau ketemu anak nih, itu pasti berat banget. Emang sekali lagi di sini tuh jauh dari sebelum yang kita bayangkan. Allah udah tahu dan Allah udah tahu juga kemampuan kita sampai mana, dan di situ kemampuan aku belum ada banget. Makanya aku dan suami kayaknya hati kita tuh diarahin aja gitu buat nggak usah periksa USG 4D. Jadi ketahuannya enaknya pas udah ada bayinya langsung, oh Down syndrome. Moga-moga kita harus belajar nerimanya bisa lebih enak ketimbang mau lahiran ya. Dan alhamdulillahnya pas pertama kali bayiku divonis Down syndrome, aku sama suami itu langsung bergegas seminggu setelah persalinan. Aku bolak-balik sana sini bawa anakku. Ada ceritanya di video sebelumnya juga, bisa dilihat bagaimana proses penerimaan aku waktu pertama kali dengar anak aku Down syndrome. Bisa dilihat nanti di video sebelumnya. Nah, di situ alhamdulillahnya emang pas aku periksa Al-Mizan ke semua dokter nih, ada beberapa dokter yang aku bawa Al-Mizan emang alhamdulillah nggak ditemukan kayak hormon tiroidnya normal, udah dicek darahnya hormon tiroidnya normal. Terus kelainan jantung aku juga bawa Al-Mizan ke RSCM sekalian cek kromosom. Di sana jantungnya waktu itu ada jantung bocor sedikit tapi kecil banget, kata dokter ini bisa menutup lagi. Terus kita cek ulang, sebulan 2 bulan kemudian kita cek ulang, dan dokter bilang alhamdulillah jantungnya normal, tidak ada masalah, dan semua organ tubuh yang di dalam Al-Mizan pun normal. Itu dia ternyata emang hasil USG selama aku hamil dengan hasil yang ditemui Al-Mizan saat ini itu balance ya. Jadi pada USG emang nggak ditemui adanya kelainan organ dalam atau hormon tiroid juga. Ternyata pas Al-Mizan sekarang udah lahir dan udah besar pun alhamdulillah Al-Mizan tidak ada kelainan apa-apa. Itulah yang aku selalu bilang sama kalian di luar sana, untuk ibu-ibu yang mendapatkan dan dititipkan anak-anak spesial, pasti cerita kalian sebenarnya itu jauh lebih hebat daripada cerita aku. Karena yang aku alami sekarang Al-Mizan itu gak seberat yang aku bayangin dulu pertama kali aku nerima Al-Mizan itu kayaknya berat banget, kayaknya Al-Mizan gak bisa apa-apa. Nyatanya ketika aku bisa nerima keadaan anak ini, aku stimulasi dan aku banyak belajar juga lewat media, lewat dokter, lewat semua teman-teman di grup. Akhirnya aku bisa ngejalanin dengan enjoy. Semuanya ibu-ibu hebat yang dititipin anak lebih hebat dari Al-Mizan. Anak-anak spesial yang lebih komplikasi, yang lebih banyak kelainan, itu gak akan pernah salah dititipin sama orang tua yang benar-benar kuat dan mampu. Mungkin kalau aku dititipin anak Down syndrome-nya yang gimana-gimana banget, mungkin aku udah berhenti kerja kali ya. Dan aku gak mungkin bisa ngelepasin anak aku sendiri dengan pengasuhnya di rumah. Kalau sekarang kan Al-Mizan dengan pengasuhnya di rumah. Itu dia, Allah itu menitipkan semuanya udah pada jalurnya. Allah menitipkan anak A, B, C, dan D itu udah di tangan yang benar. Jadi buat kamu, ya kamu yang lagi nonton video ini, kamu yang dititipin anak spesial juga sama dengan aku, kamu itu pasti lebih hebat, kamu itu lebih kuat, kamu itu lebih berkemampuan tinggi dibanding aku. Jadi kamu harus maju. Kita rangkul anak-anak spesial kita perkenalkan aja mereka dengan orang-orang di lingkungan kita. Karena ketika kita mau membuka kondisi anak kita dengan masyarakat, dengan keluarga terdekat kita, otomatis mereka juga akan membuka tangan mereka dengan lebar supaya mereka mau menerima kondisi anak kita. Karena penerimaan orang-orang di luar sana juga sangat mempengaruhi kondisi dan keadaan anak kita ke depan.